Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gisela Putri Damayanti, nomor absen 9 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan definisi graf berarah. Definisi graf berarah atau biasa disebut dengan digraf dalam ilmu matematika adalah grafik yang terdiri dari seperangkat simpul atau titik yang dihubungkan oleh tepi, yang ujung-ujungnya memiliki arah yang terkait dengannya. Di sini disajikan contoh dari graf berarah, di mana terdapat titik A dan memiliki garis yang ujungnya memiliki arah ke titik B, dan titik B memiliki garis yang ujungnya memiliki arah ke titik C, dan titik C memiliki garis yang ujungnya memiliki arah ke titik A. Kemudian suatu graf berarah terdiri atas dua himpunan, yaitu yang pertama V adalah himpunan yang elemen disebut simpul atau titik. Kedua, A adalah pasangan himpunan simpul berurutan yang disebut panah tetapi terarah, dan terkadang tepi yang berhimpunan sesuai bernama E, bukan A, yang disebut baris berarah atau garis terarah. Dengan begitu, grafik berarah ditulis dengan G dalam kurung V, A. Di sini terdapat contoh grafik G, di mana titik V1 adalah titik awal E1. Ini titik V1 adalah awal dari garis E1. Kemudian titik V2 adalah titik akhir E1. Di sini terdapat titik V2 adalah titik akhir dari garis E1. Arah garis V1 ke V2. Jumlah garis yang keluar dari titik V1 disebut derajat keluar atau odd degree dengan simbol D plus sama dengan D plus V1. Sedangkan garis yang menuju titik V1 disebut derajat masuk atau in degree dengan simbol D min V1. Jadi jumlah derajat masuk sama dengan jumlah derajat keluar. Contoh soal, di sini disajikan graf berarah. Kemudian tentukan A himpunan titik dan himpunan garis-garis, B derajat masuk dan derajat keluar tiap-tiap titik, C titik terasing dan titik pendan, D garis paralel. Penyelesaian himpunan titik-titik. Di sini terdapat titik V1, titik V2, titik V3, titik V4, titik V5, titik V6. Maka ditulis VG sama dengan V1, V2, V3, V4, V5, V6. Kemudian himpunan garis-garis. Di sini terdapat garis E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. Maka ditulis EG sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. Kemudian kita menentukan derajat masuk dan derajat keluar tiap-tiap titik. Tadi sudah dijelaskan bahwa D plus merupakan simbol dari derajat keluar, sedangkan D min merupakan simbol dari derajat masuk. D plus dari V1 itu ada 3, yaitu E1, E4, dan E3. Sedangkan derajat masuknya dari V1 itu ada 1, yaitu E2. Sedangkan derajat keluar dari V2 itu ada 0, tidak ada, maka ditulis dengan 0. Kemudian derajat masuk dari V2 itu ada 1, yaitu E1. Kemudian derajat keluar dari V3 itu ada 3, yaitu E5, E6, dan E7. Sedangkan derajat masuk dari V3 yaitu ada 2, yaitu E5 dan E4. Derajat masuk V4
itu ada 1. Derajat keluar dari V4 itu ada 1, yaitu E5. Sedangkan derajat masuk dari V4 itu ada 4, yaitu E6, E8, E9, dan E3. Kemudian derajat keluar dari V5 itu ada 2, yaitu E8 dan E9. Sedangkan derajat masuk dari V5 itu ada 1, yaitu E7. Kemudian yang terakhir, derajat keluar dan derajat masuk dari V6 itu tidak ada, maka ditulis dengan derajat keluar 0 dan derajat masuk 0. Titik terasing adalah V6 di sini karena tidak memiliki derajat masuk ataupun derajat keluar. Titik pendan yaitu adalah titik V2 karena tidak memiliki derajat keluar. Kemudian garis paralel adalah E8 dan E9. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.